Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko Eklisius Sembiring. Kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan pada chapter 6 dengan judul besar MFCC dan Neural Network. Di sini terbagi menjadi soal teori dan praktek program seperti biasa. Ini ada soal teori sebanyak 8 buah dan praktek programnya itu ada sebanyak 11 buah. Pertama, kita langsung masuk ke bagian soal teori. Ini soal nomor 1. Jelaskan kenapa file suara harus dilakukan MFCC. Jawabannya karena MFCC dibutuhkan untuk mengidentifikasi jenis suara. Karena perlunya pengambilan ciri dari suara yang didapat seperti sinyal suara, frekuensi, dan gelombang suara untuk dapat diubah menjadi beberapa input lain atau konversi. Dan karena perlunya komputer untuk mendapat inputan tertentu, maka metode MFCC ini diperlukan untuk mengkonversi menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Ini dia ada ilustrasi dari MFCC ini. Dari dataset suara, dilakukan training dataset, dan juga ada testing dataset. Lalu dilakukan ekstraksi ciri data. Di testing dataset juga dilakukan ekstraksi ciri data. Lalu setelah melakukan ekstraksi, dilakukan kuantisasi vektor. Di kedua bagian ini dilakukan kuantisasi vektor. Selanjutnya pada bagian training dataset tadi, dilakukan HMM training. Sedangkan pada kuantisasi vektor langsung dilakukan dia algoritma Viterbi. Selanjutnya dari HM training tadi, dia akan melakukan algoritma Viterbi tadi, sehingga dihasilkan hasil dari algoritma Viterbi ini didapatkan yaitu hasil rekognisi. Oke. Nah, ini kita masuk ke nomor 2. Jelaskan konsep dasar neural network. Neural network ini merupakan kumpulan algoritma yang terinspirasi konsepnya dari otak manusia. Konsep ini diantaranya mempelajari pola-pola yang diberikan oleh inputan lain. Dan untuk menerima data, biasanya neural network itu mendapatkannya dari inputan sensor atau komputasi otomatis yang sudah disediakan oleh programmer untuk melakukan input otomatis ke media neural network. Data yang diterima berupa numerik yang terdapat pada vektor yang sesuai dengan data berwujud aslinya. Neural network ini mengklaster dan mengklasifikasikan data untuk dapat disesuaikan dengan parameter-parameter yang sudah ada. Itu dia penjelasannya. Kalau ilustrasi konsepnya itu seperti ini. Nah, ini dia ilustrasinya seperti ini. Dia ada input layer ini, lalu ada hidden layer ya, dia otomatis dibuat ini. Lalu hasil dari hidden layer tadi, gabungan dari hidden layer ini akan menghasilkan output layer. Jadi dari input layer ini dia dibagi-bagi masuk ke dalam hidden layer. Lalu dari hidden layer ini, dari beberapa ini,
dia akan menjadi satu. Itu output layer. Lalu nomor 3, jelaskan konsep pembobotan dalam neural network. Pembobotan dalam neural network itu digunakan untuk membedakan objek inputan atau variabel inputan untuk AI. Misalkan apel dan jeruk itu digunakan untuk variabel inputan. Maka dibuatlah pembobotan antara kedua benda tersebut untuk menentukan output yang pasti dari inputan yang dilakukan. Dan untuk lebih jelasnya seperti gambar ini, dia ada beberapa input, yaitu input 1, input 2, dan input 3. Lalu dia akan dilakukan pembobotan ini menjadi W1, W2, W3. Dikumpulkan dia berdasarkan fungsinya dan menghasilkan nilai yang berbobot. Lalu kita masuk ke nomor 4. Jelaskan konsep fungsi aktivasi dalam neural network. Fungsi aktivasi merupakan fungsi yang digunakan untuk mendapatkan output neuron dari nilai inputnya. Fungsi aktivasi ini akan melakukan penilaian jika output yang dikeluarkan telah mencapai hasil yang telah ditentukan. Seperti ini dia. Nah, dia ada fungsinya, lalu ada fungsi aktivasi. Dan dia nilainya akan melakukan penilaian jika outputnya ini mencapai yang telah ditentukan. Dia akan menghasilkan output ini. Dia di input nilainya, lalu masuk ke fungsi, lalu ada fungsi aktivasi dan outputnya. 5. Jelaskan cara membaca plot dari MFCC. Untuk membaca hasil plotting dari MFCC, diantaranya itu untuk menentukan terlebih dahulu batas minimal gelombang suara atau hertz dan batas maksimal dari suara tersebut. Lalu warna yang paling pekat merupakan hasil dari pengolahan data tersebut. Nah, saat membaca file ini, gelombang akan diklasifikasi dengan cara mengkalkulasikan jarak antara vektor 12 dimensi. Nah, ini dia. Dia akan diinputkan dulu file suara, akan menginputkan file suara, lalu dia mengalami dynamic time wrapping, dan juga dilakukan convert menjadi 12 dimensi di vektor 12 dimensi ini sehingga menghasilkan output grafik gitu. Kita masuk ke nomor 6. Jelaskan apa itu one hot encoding. One hot encoding ini merupakan numerisasi nilai untuk dapat mengindikasikan sebuah status. Karena butuhnya mesin untuk membaca nilai binary. Biasanya mesin akan mengkonversi atau mendekode terlebih dahulu untuk dapat membaca nilai. Namun saat ini saat nilai dilakukan dan coding dengan metode ini, maka nilai tidak perlu diencode lagi karena nilai yang sudah ada merupakan nilai binary gitu. Dia seperti ini. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Jelaskan apa fungsi dari np.unique dan kategorial dalam kode program. Nah, fungsi ini, np.unique ini akan mengembalikan array dengan elemen-elemen yang berbeda-beda dalam bentuk input array. Fungsi ini juga akan memangkas nilai sehingga hanya beberapa nilai saja yang ada dan nilai tersebut harus berbeda dengan yang lainnya. Biasanya fungsi np.unique ini untuk mengidentifikasi jenis nilai atau nilai apa saja yang terdapat pada array yang bersangkutan. To-categorical merupakan fungsi untuk mengkonversi dataset menjadi sebuah atau beberapa kategori kelas yang ditentukan. Nilai itu sendiri akan diubah menjadi bentuk one hot vector untuk dapat dibaca oleh komputer. Ini dia. Dia contoh codingannya itu seperti ini. Import numpy snp, import keras dulu. Ini dia. Sehingga dia hasilnya ini. Nah, ini. Ini dia hasilnya.
Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Jelaskan apa fungsi dari sekuensial dalam kode program. Sekuensial itu berfungsi untuk mencari nilai yang dicari berdasarkan pencarian berurutan sesuai numerik terendah ke tertinggi atau sebaliknya. Sekuensial dapat digunakan untuk dalam pencarian data vektor untuk mengetahui apakah nilai ada atau tidak. Karena vektor isinya berupa nilai numerik. Maka pencarian sekuensial dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk mencari data tersebut. Ini dia contoh programnya. Target 7. Ini. For X in array 0 dan R. Ini dia. Hasilnya dia nilai 7 ada katanya. Karena di sini ada nilai 7. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu praktek program. Nomor 1 itu jelaskan isi dari data getZan, genre correction, dan data dari freezone. Buat kode program untuk metode data tersebut untuk data MFCC. Nah ini, dia akan mengimport librosa feature, librosa display, dan import glob gitu. Lalu numpy. Ada juga matplotlib. Lalu kita harus artikan juga keras ini, kita import juga keras. Nah ini dia codingannya. Ini penjelasannya. Kode ini menjelaskan isi data getZan ini adalah kumpulan data yang berisi 10 genre lagu dengan masing-masing genre memiliki 100 lagu yang akan dilakukan proses MFCC dan juga freezone yang hanya berisi konten lagu. Jika getZan memiliki beberapa genre, jika freezone hanya untuk satu lagu. Dan di sini kita membuat fungsi untuk membaca file audio dan outputnya sebagai plot. Ini dia. Dan ini adalah hasilnya. Inilah dia hasilnya. Dia memang hanya menghasilkan kayak codingan gini, tapi dia itu secara otomatis sudah membaca atau memproses dari si ini genre collection tersebut, si program. Lalu yang kedua, jelaskan perbaris kode program dengan kata-kata dan lengkapi dengan ilustrasi gambar fungsi dari display MFCC. Display MFCC ini dia codingannya. Dia kan display MFCC tes 1 WAV, tes 2 WAV. Lalu kita masukkan datasetnya. Data disco, blues, classical, country, hip hop, jazz, pop, reggae, rock. Nah, dia akan menampilkan hasil dari proses MFCC yang sudah dibuat fungsi pada soal nomor 1 tadi. Yaitu display MFCC dan akan menampilkan plot dari pembacaan file audio. Nah, jadi setelah dilakukan running, pembacaan file audionya seperti ini hasilnya. Nah, ini. Tes 1 WAV itu displaynya seperti ini. Yang tes 2, ini tes 3. Ini tes 2, ini yang display MCC-nya yang disco. Ini blues, classical, country, hip hop, jazz, pop, reggae, dan rock. Jadi dia menghasilkan seperti ini visualisasinya itu. Oke, kita masuk ke nomor 3. Jelaskan perbaris kode program dengan kata-kata dan dilengkapi ilustrasi gambar dari fungsi dari extract feature song. Jelaskan juga mengapa yang diambil 25.000 baris pertama. Ini kita buat fungsinya dulu. Extract feature song. Ini Y librosa load. Ini MFCC sama dengan librosa feature MFCC Y. Dan ini ke bawahnya dan sebagainya. Baris pertama ini untuk membuat fungsi extract feature song. Kalau baris kedua ini akan meload data inputan dengan menggunakan librosa. Lalu selanjutnya ini untuk membuat sebuah fitur untuk MFCC dari Y atau parameter inputan. Lalu di sini akan di-return menjadi array dan diambil 25.000 data saja dari hasil vektorisasi dalam satu lagu.
Untuk hasilnya dia seperti ini. Dia akan muncul di bagian terminalnya. Lalu ke nomor 4, jelaskan per baris kode program dengan kata-kata dan dilengkapi dengan ilustrasi gambar fungsi dari generate features dan label. Kita buat fungsinya generate features dan label nih. Ini dia codingannya. Ini. Nah, ini penjelasannya. Kode ini dapat digunakan untuk melakukan fungsi yang sebelumnya telah kita lakukan. Kemudian di bagian genre yang disesuaikan dengan dataset nama folder. Untuk baris berikutnya akan mengulang genre folder dengan ekstensi .au. Maka dia akan memanggil fungsi ekstrak lagu. Setiap file dalam folder itu akan diekstraksi menjadi vektor dan akan ditambahkan ke fitur. Dan fungsi yang ditambahkan ini adalah untuk menumpuk file yang telah vektorkan. Hasilnya dia tidak menampilkan output, tapi seperti ini juga. Tapi dia secara otomatis dia akan melakukan fungsinya sendiri. Ini dia memang tidak ada outputnya. Jelaskan kata-kata dengan kata dan praktek kenapa penggunaan fungsi generate features dan label ini sangat lama ketika meload dataset genre. Nah, features, label, generate feature, dan label. Nah, ini kode ini kan ada features dan ada printnya juga. Kode ini untuk berfungsi melakukan load variable dan labels. Mengapa memakan waktu yang lama? Karena mesin ini akan melakukan vektorisasi terhadap semua file yang berada dalam setiap foldernya. Di sini ada 10 folder dengan masing-masing folder terdiri atas 100 buah lagu. Dan setiap lagu dengan masing-masing folder terdiri atas setiap lagu tersebut akan dilakukan vektorisasi atau ekstraksi data menggunakan FCC. Itu dia kenapa proses ini memakan waktu dia. Ini dia. Pas dijalankan kode ini, dia akan melakukan processing 100 lagu, divektorisasikan ke dalam genre blues, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal gitu. Lalu hasilnya itu dia muncul seperti ini. Udah muncul. Lalu pada tabel variabel muncul juga ini, tabel ini. Baru kita masuk ke nomor 6. Jelaskan kenapa harus dilakukan pemisahan data training dan dataset sebesar 80%. Nah, dengan ini contoh codingan untuk melakukan pemisahan data training dan datasetnya sebesar 80%. Ini training split sama dengan 0,8 karena 80% itu kan 80 per 100, dia akan menghasilkan 0,8. Contoh soal nomor 6. Ini codingannya all data NP column stack. Ini semua. Nah, ini kode ini berfungsi untuk melakukan training 80% karena supaya mesin dapat terus belajar tentang data baru. Jadi ketika prediksi dibuat tentang data yang terdata itu bisa mendapatkan presentasi yang cukup bagus. Hasilnya seperti ini. Lalu nomor 7. Praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter fungsi sekuensial. Ini fungsi sekuensial. Parameternya itu model sekuensial, dance, input, activation, dance, activation. Nah, ini. Fungsi sekuensial adalah sebuah model untuk menentukan izin pada setiap neuron. Di sini ada 100 dance yang merupakan 100 neuron pertama dari data pelatihan. Fungsi dari relay itu untuk mengaktifkan neuron atau input yang memiliki nilai maksimum. Sedangkan untuk dance 10, ini adalah untuk output dari hasil neuron yang telah berhasil diaktifkan. Untuk dance 10 diaktifkan dengan softmax. Hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke nomor 8. Praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi compile. Ini dia codingannya untuk fungsi compile ini.
Model compile ini diperjelas dengan gambar ini, hasil ini. Hasil outputnya seperti gambar ini menjelaskan bahwa dance pertama itu memiliki 100 neuron dengan parameter sekitar 2 juta lebih dengan aktivasi 100. Jadi untuk setiap neuron ini memiliki masing-masing satu aktivasi. Sama halnya seperti dance 2 memiliki jumlah neuron sebanyak 10. Ini dance 2 memiliki neuron sebanyak 10 dengan parameter 1010. 10 ya. Dan jumlah aktivasinya 10 untuk setiap neuron tersebut dan total parameternya sekitar 2,5 juta data yang akan dilatih pada mesin tersebut. Nah, dia hasilnya. Nomor 9, praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi fit. Jadi ini fungsi fit. Kode ini berfungsi untuk melatih mesin dengan data training input dan training label. Epoch ini merupakan iterasi atau pengulangan beberapa kali data tersebut akan dilakukan. Ini epochnya 10 berarti akan dilakukan pengulangan 10. Batch size ini adalah jumlah file yang akan dilakukan perlatihan pada setiap satu kali pengulangan. Jadi di sini batch size-nya 32, jadi dalam satu kali pengulangan itu akan dilakukan pelatihan ada 32 file yang akan dilakukan pelatihan. Sedangkan validation split itu untuk menentukan presentasi dari cross validation atau k-fold sebanyak 20% dari masing-masing data pengulangan. Jadi hasilnya seperti ini. Ini dia hasilnya. Lalu ke nomor 10, praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi evaluate. Ini dia fungsi evaluate-nya. Fungsi evaluate atau evaluasi ini ialah untuk menguji data pengujian setiap file. Di sini ada prediksi yang hilang, artinya mesin ini memprediksi data, sedangkan untuk keseluruhan perjanjian sekitar 55%. Hasilnya ini seperti ini. Dia akan menghasilkan akurasi loss 1,4637 dan akurasi 0, Oke. Selanjutnya praktekkan dan jelaskan masing-masing dari parameter dari fungsi predict. Ini dia model predict tes input 1. Model fungsi predict ini adalah untuk menghasilkan satu nilai yang sudah diprediksi dari data training sebelumnya. Gambar di bawah ini menjelaskan file yang dijalankan. Nah, ini gambar ini menjelaskan file yang dijalankan tersebut termasuk ke dalam genre apa ini. Hasilnya apa yang dilihat pada gambar tersebut. Presentasi yang paling besar ini genre rock. Maka lagu tersebut masuk ke dalam genre rock dengan perbandingan presentasi hasil prediksi. Inilah dia nomor 11. Baiklah teman-teman, itu saja pembahasan kita hari ini mengenai chapter 6, yaitu MFCC dan neuron itu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.